بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa yakum, marilah kita senantiasa memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat-nikmat untuk kita semua, dan kita perbanyak salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan siang hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Al-muallif membawakan bab yang ke-13, yaitu bab termasuk dari kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Termasuk dari kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Qala al-musannif rahimahullah, babu minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Apa itu istighatsah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, al-istighatsah artinya talabul ghauth wa huwa izalatu syiddah. Istighatsah itu adalah istif'al dari kata ghauth yang artinya meminta pertolongan, meminta ghauth, dan ghauth itu artinya dihilangkannya kesusahan. Jadi beristighatsah artinya memohon untuk dihilangkan kesusahan yang sedang menimpanya. Ya. Nah, ikut wazan istif'al seperti istinsar. Istinsar artinya meminta pertolongan. Isti'anah meminta bantuan. Istighatsah meminta ghauth, yaitu dihilangkannya kesusahan. Bedanya antara istighatsah dengan doa, bahwa istighatsah hanya ada pada perkara-perkara yang sangat sulit. Ya, istighatsah itu hanya untuk perkara yang sangat sulit. Sementara doa itu lebih umum. Ya, berdoa kepada Allah, yakni meminta kepada Allah Azza wa Jalla permintaan yang umum, baik untuk perkara yang sulit maupun perkara yang mudah. Ya. Nah, baik dia dalam keadaan kesulitan atau dia dalam keadaan sedang lapang, dan dia tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bedanya istighatsah dengan doa adalah antara khusus dengan umum. Istighatsah lebih khusus karena dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla pada saat dia dalam keadaan kesusahan yang berat. Sementara berdoa itu umum. Dan perlu diketahui bahwasanya berdoa di sini itu ada dua macam. Wa'lam anna ad-du'a naw'an. Tahuilah bahwasanya doa itu ada dua macam. Doa ibadah wa doa masalah.
Yang pertama disebut doa ibadah, dan yang kedua disebut doa masalah. Ya. Nah, dan kalimat doa yang ada dalam Al-Quran, terkadang dia maksudnya adalah ibadah, terkadang pula dia maksudnya adalah permintaan. Ya. Orang yang berdoa kepada Allah, orang yang melakukan salat misalnya, dia disebut sebagai orang yang sedang berdoa kepada Allah. Tapi doanya doa ibadah. Ya, doanya doa ibadah. Karena seseorang yang sedang melakukan ibadah kepada Allah, hakikatnya dia sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dilindungi dari kemurkaannya dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla rahmatnya. Ya. Jadi orang yang melakukan ibadah, hakikatnya dia sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bersedekah misalnya. Maka maksud daripada sedekah yang dilakukan, dia sedang meminta kepada Allah agar Allah mensucikan hartanya, agar Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa-dosanya, agar Allah Azza wa Jalla terus menambahkan rezekinya kepadanya. Ya, karena sedekah bagian daripada rasa syukur kepada Allah, dan barang siapa yang dia bersyukur kepadanya, maka dia akan ditambah rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, sungguh aku benar-benar akan menambahkan kepada kalian. Jadi beribadah kepada Allah itu juga disebut doa. Ya. Atau meminta, itu juga namanya doa. Meminta dimasukkan ke surga. Allahumma adkhilna jannatak misalnya. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu. Wa'idna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari nerakamu. Ini doa. Ya, karena bentuknya permintaan. Dan ini disebut doa masalah. Baik doa ibadah maupun doa masalah itu hanya boleh diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik doa ibadah maupun doa masalah itu hanya boleh diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-78, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a wallahu huwas sami'ul alim." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memiliki bagi kalian madarat maupun manfaat, dan dia Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Azza wa Jalla menyuruh nabinya untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin, apakah kalian beribadah, meminta kepada selain Allah, yaitu sesuatu yang dia tidak memiliki apapun bagi kalian, baik itu madarat maupun manfaat, karena semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dan Allah itu maha mendengar setiap doa yang dipanjatkan oleh manusia. Allah itu maha mendengar. Dan dia Allah maha mengetahui dengan apa yang diminta oleh hamba-hambanya, mengetahui siapa yang ikhlas dalam berdoa, mengetahui siapa yang berhak untuk diberikan permintaannya, ya, dan siapa yang tidak berhak untuk dijawab permintaannya. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui. Ya. Jadi kita diperintahkan agar kita ini hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatunya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 71. Allah berfirman, "Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwatuhu asy-syayatinu fil ard hayrana lahu ashabu yad'unahu ila al-huda tina qul inna hudallahi huwal huda
wa umirna linuslima lirabbil alamin. Nah, Allah Azza wa Jalla firman, "Qul," katakanlah Muhammad, "Anad'u min dunillah?" Apakah kami harus berdoa kepada selain Allah? Ya, apakah kami harus berdoa kepada selain Allah? Ma la yanfa'una wa la yadurruna. Yaitu sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat kepada kami dan tidak pula dapat menimpakan madarat. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla memerintahkan pada nabinya, katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, "Anad'u min dunillah?" Apakah kami ya harus meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, yaitu sesuatu yang tidak dapat mendatangkan madarat, ya, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak pula mendatangkan madarat. Wa nuraddu ala aqabina, dan kita dikembalikan ke belakang, ya, ke belakang kita, yang dikembalikan seperti semula. Ba'da idh hadanallah, setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kalladhi istahwatuhu syayatinu fil ardi hayrana, sebagaimana orang yang telah disesatkan oleh syaitan di muka bumi ini dalam keadaan kebingungan. Lahu ashabun yad'unahu ilal hudatina, kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kami diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ya. Jadi selain Allah Azza wa Jalla tidak dapat memberikan manfaat dan juga tidak pula dapat menimpakan madarat. Ini yang wajib kita yakini. Ya, apapun manfaat yang kita dapatkan atau madarat yang menimpa kita itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah melarang kita untuk berdoa kepada selainnya. Ya, berdoa kepada syaitan, kepada malaikat, berdoa kepada nabi, berdoa kepada jin, ya, berdoa kepada batu, kepada dukun, ya, paranormal, tukang sihir dan lain-lain. Kita itu dilarang. Ya. Nah, Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Jangan engkau meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula menimpakan madarat kepadamu. Fa in fa'alta, jika engkau melakukan itu, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau benar-benar termasuk dari kelompok orang-orang zalim, orang musyrik. Ya, dalam surat Yunus ayat 106. Nah, dan setiap ibadah yang kita lakukan terkandung di dalamnya doa. Ya, doa masalah. Setiap ibadah yang kita lakukan terkandung di dalamnya doa masalah. Ini ibadah yang kita lakukan terkandung di dalamnya doa untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya, apa-apa yang menjadi kebutuhan kita, ya, untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Ya, apapun ibadahnya pasti di dalamnya ada permintaan, ya, kepada Allah Azza wa Jalla untuk maslahat dunia kita maupun maslahat akhirat kita. Dan itu hanya boleh ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin." Ya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Perintah agar kita mengikhlaskan ibadah kita untuk Allah. Mengikhlaskan doa kita hanya untuk Allah saja.
Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan adab. Adabnya apa? Tadarru'a wa khufyah. Dengan merendahkan diri dan juga khufyah. Ya, dengan suara yang pelan, tidak dikeras-keraskan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang berdoa kepada selain Allah atau orang-orang yang berdoanya dengan teriak-teriak. Ya, itu bukan adab. Nabi SAW dan para sahabatnya pernah melewati suatu lembah. Ya, melewati suatu lembah, dan saat melewati lembah tadi para sahabatnya itu berdoa dengan suara yang keras. Ya, dikeraskan suaranya, ditinggikan. Maka Nabi mengatakan, ayyuhan nas irba'u anfusakum innakum la tad'un al-ba'id al-asam. Atau kama qala wasallam. Wahai manusia, sayangilah diri kalian. Kasihani diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada yang jauh dan juga tuli. Tapi Rabb kalian adalah dekat, ya. Maksudnya Rabb kita adalah dekat dan Dia Maha mendengar. Jadi jangan doanya teriak-teriak. Dia dikeraskan. Itu bukan adab dalam berdoa. Nah, ini adab dalam berdoa, ya. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyuruh agar kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kita berdoa dengan penuh adab. Ya, dengan penuh adab. Di dalam surat Al-Jin ayat 18 Allah menegaskan kembali, ya, bahwa Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Janganlah engkau berdoa kepada siapapun bersama Allah. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Siapapun itu. Ya, meskipun dengan niat bahwa dia hanya menjadikan orang yang dimintai tadi atau makhluk yang dimintai tadi itu hanya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang ada yang minta kepada orang yang sudah meninggal dunia dan menjadikan mereka ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mereka minta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia ini agar permintaan mereka ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan seperti ini perbuatan yang dilarang dalam syariat. Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang musyrikin yang mereka melakukan seperti ini. Ya. Misalnya dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, ala lillahi ad-dinul khalis walladzina yad'una min dunillah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah sajalah agama yang murni, ibadah yang ikhlas. Ya. Dan orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah, ya, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah pada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, ini syirik dalam berdoa, yang meminta syafaat kepada selain Allah. Ya, mereka meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia
agar hajat mereka ini disampaikan pada Allah melalui orang-orang yang sudah meninggal dunia ini, yang dianggap sebagai wali-wali Allah, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mereka beranggapan bahwa apa yang mereka minta ini akan disampaikan oleh wali-wali ini. Wa ya'budu, maka mereka ketika diingatkan oleh Nabi SAW agar tidak melakukan seperti itu, agar mereka langsung berdoa kepada Allah, meminta langsung kepada Allah tanpa menggunakan perantara, mereka beralasan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak berdoa kepada mereka, kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maksudnya mereka meminta kepadanya, ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia atau pada malaikat, ya, atau pada nabi atau pada orang saleh, agar diri mereka didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya melalui orang-orang saleh ini. Dan Allah menyebut bahwa perbuatan ini termasuk perbuatan syirik, beribadah kepada selain Allah. Dalam surat Yunus Allah juga berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat maupun madarat, sesuatu yang tidak bisa menimpakan madarat dan juga memberikan manfaat. Mereka beralasan, wa yaqulun, dan mereka beralasan dengan mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah, mereka ini yang sedang kami ibadahi, ya, dari berhala-berhala, ya, atau pada malaikat atau kepada orang soleh, itu akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Alasannya seperti itu. Maka Allah pun mengutus nabinya untuk melarang mereka berbuat seperti ini, dan agar mereka berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena menjadikan selain Allah sebagai perantara, ya, dari makhluk-makhluk Allah yang gaib seperti malaikat atau hamba-hamba Allah yang telah meninggal dunia, ya, seperti orang-orang soleh dan para nabi, seperti para nabi dan orang soleh, atau bahkan kepada setan dan jin, ya, ini termasuk perbuatan syirik yang dilarang, ya, dan kita harus berhati-hati, ya, meskipun banyak orang yang kemudian menggunakan alasan, ya, bahwa orang ini adalah orang soleh, punya kedudukan di sisi Allah, maka sesungguhnya alasan-alasan ini adalah alasan yang dibuat-buat, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ya. Nah, paling-paling menggunakan hadis yang palsu, ya, yang dhaif, atau cerita-cerita orang dulu saja. Kalau disuruh mendatangkan dalil dari Al-Quran, selamanya mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Kalau diminta untuk mendatangkan hadis yang sahih, maka selamanya mereka tidak mampu akan mendatangkannya, karena memang tidak ada dalil yang membolehkan perbuatan syirik. Karena ini termasuk perbuatan syirik. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini al-muallif rahimahullah membawakan beberapa dalil. Ya. Nah, di antaranya adalah dalil yang umum. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 106 sampai 107. Allah berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi, yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Allah berfirman, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, pada siapapun. Jangan berdoa kepada siapapun itu selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, sesuatu yang tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula dapat menimpakan madarat. Fa in fa'alta, jika engkau melakukan hal itu, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim, ya, yaitu orang-orang musyrik.
Wa iyamsaskallahu bidurrin, apabila Allah menimpakan kepadamu dengan madaratnya, fala kasyafa lahu illahu, maka tidak ada yang mampu menghilangkan ya darinya kecuali dia saja, kecuali Allah saja. Allah menegaskan bahwa kalau kita kena madarat, kena musibah, ya, kena penyakit, ya, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah saja. Kalau begitu minta kepada Allah saja, ya, agar diangkat madarat dari kita. Dan sebaliknya, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, menghendaki rahmat untuk menghendaki rizki ya bagimu, menghendaki kesehatan, menghendaki kesuksesan, ya, jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, fala radda li fadli, maka tidak ada yang mampu menolak karunia-Nya, siapapun itu, ya, baik itu setan, ya, jin, atau siapapun, tidak akan mampu menolak karunia Allah yang Allah kehendaki sampai kepadamu. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi, Allah memberikannya kepada siapapun yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia maha pengampun ya bagi orang-orang yang salah ya jika dia mau bertobat, dan Allah maha pengasih ya, maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Nah, di dalam ayat ini, dalam surat Yunus ayat 106 sampai 107, Allah Azza wa Jalla menyuruh agar kita ini tidak berdoa kepada selain Allah. Ya, qala Abu Ja'far bin Jarir dalam ayat ini, dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Allah berfirman, "Wa la tad'u ay ya Muhammad." Janganlah kau berdoa, maksudnya wahai Muhammad, min duni ma'budika wa khaliqika, selain kepada sesembahanmu dan penciptamu, yaitu Allah. Ini jangan kau berdoa ya selain kepada Allah saja. Ini kepada selain Allah jangan berdoa. Janganlah kau berdoa kepada selain sesembahanmu, yaitu selain Allah. Jangan kau berdoa kepada selain Allah, jangan berdoa kepada selain penciptamu, sekecil apapun itu. Ya, sekecil apapun itu. Ya, karena tidak akan memberikan manfaat kepadamu di dunia ini, dan tidak pula dia bisa memberikan manfaatmu di akhirat. Ya, karena selain Allah tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu di dunia ini, sekecil apapun itu, dan tidak pula dapat memberikan manfaat kepadamu nanti di akhirat dengan menyelamatkan kamu dari azab Allah. Ya. Jadi manfaat apapun, manfaat itu sekecil apapun, hakikatnya datang dari Allah. Jangan sampai tertipu kita ya. Kalau ada orang yang dia dapat manfaat, dapat kebaikan, dapat rezeki, tapi di atas maksiat yang dia lakukan, maka itu hanyalah istidraj, disebut dengan istidraj. Jadi kalau ada orang dia kok diberikan kekayaan ya, padahal dia jarang beribadah, jarang sholat, bisa jadi itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Penundaan saja, Allah tunda saja. Ya, Allah tunda-tunda sampai pada saatnya Allah akan mengambil seluruhnya darinya, kemudian Allah mengazabnya di yaumil qiyamah. Na'udzubillah. Jadi jangan merasa bangga kalau ada orang yang dia lalai dari Allah, kemudian rezekinya malah dimudahkan. Ya, saya jarang ibadah aja udah kaya, ya ngapain juga capek-capek buat ibadah. Hati-hati tuh. Itu bisa jadi adalah istidraj. Ya, sehingga ketika Allah telah menghendaki, Allah mengambil semua yang ada padanya, kemudian Allah mengazab dia nanti di akhirat. Na'udzubillah. Ya, kan ada orang tuh yang kaya, ya kayanya kebangetan, ya sangat kaya, tiba-tiba langsung jatuh miskin, semua harta bendanya habis. Ya, dan dia
bukan termasuk ahli ibadah. Udah rugi. Kalau masih hidup alhamdulillah masih punya kesempatan buat taubat. Tapi kalau langsung mati, naudzubillah, ya dia akan diazab nanti di akhiratnya. Karena hakikatnya apapun yang kita dapatkan, kecil atau besar, sedikit maupun banyak, dari manfaat, itu datanya dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Naam. Karena Allah berfirman, wa iyyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala rada li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Sebaliknya kalau orang terkena madarat, sakit, kekurangan harta, ya, usaha yang tidak berkembang misalnya, maka itu juga semata-mata ujian dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena setan, bukan karena jin, ya. Mereka nggak bisa apa-apa kalau tidak ada izin dari Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya agar madarat itu hilang darinya, diangkat darinya, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meminta kepada Allah agar dicukupkan rezekinya. Dia minta kepada Allah agar dilindungi dari mara bahaya. Dia diminta kepada Allah Azza wa Jalla agar disembuhkan sakitnya. Minta kepada Allah. Jangan sampai lupa masalah ini. Kemudian kita boleh menggunakan sebab yang diizinkan oleh Allah. Ya. Nah, biar sembuh sakitnya, maka kita minta kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah membolehkan kita untuk berobat, datang ke dokter misalnya. Ya. Obat-obat yang mubah. Jangan datang ke dukun. Ya, itu syirik. Tapi datanglah ke yang dibolehkan sebagai apa? Ikhtiar saja. Sebagai usaha saja. Ya, karena pada hakikatnya yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Ya, kalau dia datang ke dokter, kemudian dokter memberikan resep, ya obat, kemudian dia memakan obat, maka mintalah kepada Allah kesembuhan melalui obat tadi yang dikasih resep oleh dokter tadi. Dan jika Anda disembuhkan oleh Allah, ya, maka yakin bahwa kesembuhan itu datang dari Allah, bukan dari obat yang dimakan. Ya, karena obat itu jika tidak ada izin dari Allah tidak akan bermanfaat. Ya, tidak bisa memberikan pengaruhnya. Ini yang wajib kita yakini ya. Begitu pula jika kita menginginkan kecukupan rezeki, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak-banyaklah berdoa kepadanya, minta kepadanya. Karena orang kalau banyak meminta, itu menjadi salah satu tanda Allah mau memberi. Karena hakikatnya orang banyak meminta itu karena dimudahkan oleh Allah ya. Dia diberikan taufik oleh Allah untuk banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tanda kalau Allah mau memberi kepada seseorang. Ya. Jadi Allah banyak jadikan orang ini minta. Ya. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya yang baik. Kalau ada orang mengatakan saya nggak pernah berdoa pada Allah, tapi rezeki saya terus mengalir. Jangan bangga dulu, karena boleh jadi rezeki yang dia terima, ya bisa jadi itu rezeki yang tidak barokah, ya, yang hanya akan menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah, yang hanya akan melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan merasa bangga ketika seseorang itu dimudahkan rezekinya, ya, usahanya dilancarkan, meskipun dia jarang berdoa, meskipun jarang beribadah, jangan rasa bangga. Karena rezeki yang seperti ini gak akan membawa keberkahan. Rezeki yang hanya menjadikan pemiliknya itu jauh dari Allah, itu sebenarnya adalah musibah. Karena nanti dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla di yaumil qiyamah tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan di mana dia belanjakan. Itu nanti akan ditanya. Hartamu buat apa dulu di dunia?
Kamu mendapatkannya dari mana? Nanti kalau nggak bisa jawab, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah, ya meminta kepada Allah, kemudian dia diberikan rezeki oleh Allah, maka rezekinya rezeki yang barokah, ya, bermanfaat. Rezeki yang tidak melalaikan dia dari Allah. Rezeki yang akan membantunya untuk tambah dekat dengan Allah dengan menggunakan dia di jalan Allah, menggunakan rezeki tadi di jalan Allah. Ya, berinfak, sedekah, ya, untuk berhaji, berumrah dan lain-lain dari ibadah-ibadah yang membutuhkan harta. Nah, jadi dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah melarang kepada nabinya untuk berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa menimpakan madarat. Jika melakukan hal itu, Allah katakan fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jika engkau melakukannya dengan meminta kepada selain Allah, maka engkau termasuk dari orang-orang zalim. Dan orang zalim di sini maksudnya orang-orang musyrik, minta kepada dukun, minta kepada jin, minta kepada setan, ya, minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini adalah syirik. Membuat sesajen, ya. Ini nggak boleh. Ya, lakukan apa yang dibolehkan oleh syariat. Ya, sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh syariat nggak boleh dilakukan, meskipun orang-orang banyak melakukannya. Ya, bikin sesajen, ditaruh di tengah sawah misalnya, biar apa? Biar apa? Panennya bagus, biar tanamannya bagus. Nggak boleh seperti ini. Dia mau ngasih ke siapa itu? Ya, makhluk Allah yang nggak kelihatan. Kenapa? Emang antum tahu makhluk Allah makan sesajen seperti itu? Setan, jin makanya begitu kan nggak tahu. Ya, kasih aja yang orang-orang yang jelas-jelas. Ya, tetangga kita kasih itu. Kalau mau bersedekah, bersyukur ya atas nikmat yang Allah karuniakan karena panennya bagus, kasih itu para tetangga kita. Ya, baru itu benar. Kalau ngasihnya di sawah, siapa yang mau makan? Kalau diyakini itu untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka ini yang namanya sedekah itu ibadah dan itu harus karena Allah Subhanahu wa taala dan kepada yang Allah Azza wa Jalla izinkan. Kepada siapa? Ya, kepada sejenisnya. Ya, dia manusia ya kepada manusia. Ada fakir miskin, ya. Pada fakir miskin. Ya, bukan kepada setan, kepada jin. Nah, dikasih air kelapa, dikasih air kopi, memang mereka minum itu, kan nggak tahu kita. Ya, siapa yang ngasih tahu kalau jin suka minum kopi? Siapa yang tahu kalau jin suka minum air kelapa? Itu kalau jinnya suka minum air kelapa itu kelapanya habis semua, itu udah sedotin ya sama jin-jin. Nyatanya kelapa itu masih banyak airnya. Ya, jadi jangan ketipu kayak gitu. Makan kemenyan, memang ini makan kemenyan. Nah, ya, nggak tahu kita. Mereka bertanya kepada Nabi, apa makanan kami ya Rasulullah? Oh, makanan kalian adalah tulang. Ya, tulang hewan yang disembelih atas nama Allah. Ya, itu makanannya jin. Ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Darah? Enggak, setan enggak makan darah, enggak minum darah. Mereka minta persembahan darah, kenapa? Karena dia menyembelih untuk selain Allah. Ya, bukan berarti mereka minum darah. Kalau ada sekte yang minum darah itu mereka sekte yang jahil. Disuruh sama setan minum darah, mau saja minum darah. Padahal darah itu najis. Ya, maksudnya kalau diminum nggak boleh. Ya, nah najis itu nggak boleh. Darah yang banyak itu kan menyebabkan apa? Orang yang keluar banyak darah itu bisa batal. Makanya wanita yang sedang keluar darah itu nggak boleh sholat. Ya.
Nah, kemudian dikira setan itu minum darah. Dari mana tuh bentuk setan minum darah? Setan mau minta ya persembahan darah bukan karena dia suka darahnya, tapi suka dia melakukan kesyirikan dengan berkorban kepada selain Allah. Itu tujuannya. Ya. Nah, sembelih ayam hitam misalnya. Itu bukan karena setan mau makan dagingnya, setan mau makan apa? Darah, minum darahnya, bukan. Tapi setan suka kalau dia itu menyembelih untuk setan, mendekatkan dirinya kepada setan, dan itu syirik, dan itu yang menjadi tujuan. Karena setan ingin ya umat Nabi Muhammad ini atau keturunan Nabi Adam ini berbuat syirik sehingga menjadikan mereka kekal di neraka sebagaimana setan itu mereka kekal di neraka. Ya, telah dinas oleh Allah mereka dilaknat, nakal kekal di neraka. Dan mereka nggak mau masuk neraka sendirian. Mereka ingin masuk juga dengan anak-anak Adam. Maka disuruh mereka itu berbuat syirik. Ya, ditipu itu anak Adam itu. Tapi banyak juga orang-orang yang mau, ya, waliyadzubillah, karena tidak adanya ilmu. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dari perbuatan seperti ini. Ya. Nah, disuruh dia atau dia ingin kekebalan, disuruh makan apa namanya? Gotri. Gotri tahu nggak? Gotri itu yang ada di lahar ya, batu-batu apa namanya? Kenapa? Bukan susu. Apa namanya? Itu kayak besi-besi bulat kecil yang ada di lahar. Susu bilangnya. Nah, itu kalau orang Jawa bilangnya gotri. Itu katanya diminum nanti jadi kebal. Ya, nah tulangnya jadi kayak besi karena makan besi. Besi itu bukan makanan manusia. Ya. Nah, Nabi aja nggak kebal senjata, masa dia bisa kebal senjata? Kalau orang ngaku bisa kebal senjata, ya itu bukan dari Allah Azza wa Jalla. Nabi aja nggak kebal senjata, Nabi itu terluka saat perang Badar. Para sahabat terluka, badannya itu banyak luka-luka, bekas panah, bekas pedang musuh, bekas tombak, ya. Padahal mereka adalah wali Allah yang tertinggi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabatnya, tapi mereka lupa, mereka luka-luka, mereka sakit, ya. Nah, mereka kadang kekurangan harta, padahal mereka adalah wali-wali Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan mudah ditipu ya oleh syaitan ini. Karena mereka hanya menjanjikan janji palsu. Kita ikuti apa yang Allah perintahkan. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa jangan kau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat padamu dan tidak pula bisa menimpakan madarat. Ya, dan kalimat yang atau ayat yang seperti ini yang menyuruh kita untuk berdoa pada Allah saja dan melarang kita berdoa kepada selain Allah itu sangat banyak dalam Al-Qur'an. Berulang-ulang agar manusia itu senantiasa apa? Waspada, ya, dan tidak tertipu ya dari setan ini. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 213 Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Maka janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, ya. Maka janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Tuhan yang lainnya, ya, sehingga engkau akan menjadi orang-orang yang diazab. Ya, karena ini termasuk perbuatan syirik. Dalam surat Al-Qasas ayat 88 Allah berfirman, "Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu." Janganlah engkau berdoa kepada Allah, ya, janganlah engkau berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lainnya. Janganlah engkau berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lainnya. Tahuilah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia saja. Ya, ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwa ya, segala sesuatu yang dimintai oleh Allah itu disebut ilah.
Kemudian ada ibadah yang lain, yaitu bekerja karena Allah. Itu juga ibadah. Setelah kita beribadah kepada Allah, kita melaksanakan apa yang Allah bolehkan sebagai jalan mendapatkan rezeki, bekerja, berdagang, bertani, ya, itu adalah cara mendapatkan rezeki. Seseorang yang bekerja itu sedang melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Ya, maka bekerja dengan cara yang baik karena dia sedang melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Berdagang, ya, jangan mencari rezeki dengan cara yang batil, mencuri, korupsi, khianat, minta-minta, ya, itu juga cara-cara rezeki tapi cara yang batil, nggak boleh, ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa la an yahtadha ahadukum, ya, salah seorang di antara kalian itu mencari kayu bakar dari hutan, kemudian dia menjualnya, ya, satu ikat kayu bakar kira-kira berapa harganya? Tergantung kayunya. Kalau kayu jati mungkin mahal. Oke, misalnya 15.000, seikat 15.000. Datang kemana? Ke hutan tuh jauh, ya, pulang capek. Sehari bisa dapat berapa ikat? Paling banyak mungkin 2 ikat. Berarti sehari bisa berapa? 30.000. Kata Nabi, itu jauh lebih baik daripada meminta-minta kepada orang, kadang dikasih, kadang nggak dikasih. Minta-minta pada orang rata-rata berapa, Pak? Tahu nggak? Ya, minimalnya itu 100.000. Pernah ada ibu-ibu, ya, nenek-nenek nih, ditanya sama istri anak, ya, sore-sore dia masih minta-minta. Di sana bertanya, "Nek, ya, udah dapat berapa nih hari ini?" 300.000 katanya. Ya, di situ ada tukang ojek yang sedang duduk-duduk juga. Dia dengar jawaban nenek ini, kaget. Lebih baik daripada kita nih, kita sekarang ojek paling dapat segini. Neneknya minta-minta bisa dapat 300.000 rata-rata setiap hari begini. Tapi itu bukan cara yang benar dalam mencari rezeki. Nabi mengatakan, engkau pergi ke hutan, ya, atau engkau mencari kayu bakar. Kalau di kita mungkin di hutan, ya. Nah, kemudian membawanya ke kampung, menjualnya dengan harga yang seadanya, ya, murah. Itu jauh lebih baik daripada engkau minta-minta. Ya, disebutkan di sini 2 cara cari rezeki. Cara pertama cara yang hak, cara yang kedua cara yang batil. Cara yang pertama itu berdagang. Ya, ini hak, meskipun mungkin hasilnya sedikit tapi itu barakah. Ya, barakah, dapat pahala, ya, rezekinya barakah, bermanfaat. Cara yang kedua, cara yang batil, meskipun dapat banyak tapi itu batil, nanti akan jadi masalah baginya di yaumil qiyamah. Karena orang yang minta-minta di yaumil qiyamah itu nanti dihukum oleh Allah dengan apa? Meleleh daging yang ada di mukanya. Karena dia nggak tahu malu. Orang nggak tahu malu biasanya disebut apa? Nggak punya. Biasa istilah orang nggak tahu malu disebut apa? Nggak punya muka. Ya, nggak punya muka dia. Mukanya udah hilang. Dan memang nanti di akhirat orang ini nggak punya muka. Orang yang suka minta-minta itu nggak punya muka. Allah hukum dia dengan dilelehkan daging di wajahnya. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi kita disuruh dalam ayat ini mencari rezeki. Carinya di mana? Di sisi Allah. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah SWT. Ya, beribadah. Dan ibadah itu tidak terbatas pada sholat, puasa, termasuk bekerja itu ibadah. Kalau niatnya karena Allah, itu ibadah. Ya.
Nah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan rezeki kepadanya yang halal dan barakah. Cara yang kedua apa? Washkurulah, bersyukur. Kalau sudah dapat nikmat, biar nikmatnya langgeng, biar nikmatnya kekal, bahkan terus bertambah, maka syukuri nikmat tersebut. Yang mengatakan begini siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan bersyukurlah kepadanya. Karena bersyukur salah satu sebab nikmat itu bisa kekal dan bertambah untuknya. Ya, bersyukur dengan menggunakan harta tersebut untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, sebagian dia infakkan, sebagian dia simpan, sebagian dia makan. Ya, nah, menginfakkan harta di jalan Allah itu termasuk itu termasuk syukur. Nah, dengan dua cara ini maka seseorang akan dapat rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan mencari rezeki itu kepada selain Allah, minta pada syaitan, minta pada jin, minta pada batu besar, minta kepada pohon, jangan. Mereka tidak punya apa-apa. Minta pada malaikat, minta pada nabi, minta pada orang saleh yang sudah meninggal dunia. Mereka tidak punya apa-apa. Minta kepada makhluk pun nggak boleh ya, dengan menggantungkan diri kepadanya nggak boleh, itu kehinaan. Dan kalau dia hanya minta kepada Allah, maka Allah akan jaga kehormatannya, Allah akan muliakan dia, dan Allah cukupi kebutuhannya. Nah, dan Allah mengingatkan di akhir ayat, ilaihi turja'un, hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan, kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Ditanya, dulu dapat rezekinya dari mana? Dulu kamu buat apa rezekimu? Kamu syukuri enggak? Nanti ditanya oleh Allah, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang ingin dapat rezeki harus siap-siap bertanggung jawab dengan menjawab pertanyaan Allah nanti di yaumul qiyamah. Di antara pertanyaannya, ya, min aina kasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia mendapatkan rezekinya dan kepada apa dia infakkan, ya, di mana dia infakkan rezekinya itu. Nah, ya, ini dua ayat yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini tentang larangan beristighatsah dan berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena termasuk perbuatan syirik. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan itu silakan. Insyaallah kita lanjutkan membacakan ayat-ayat yang lain dan dalil-dalil yang lainnya yang disebutkan oleh al-musannif dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bapak-bapak boleh di Bismillah. Ustaz, adakah doa khusus supaya punya keturunan yang saleh? Nah, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat atau berisi doa-doa, ya, untuk minta keturunan yang saleh. Nah, di antaranya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ketika menyebutkan tentang hamba-hamba Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa minta keturunan yang saleh, keluarga yang saleh, yang baik. Ya. Nah, dan juga doa-doa yang lainnya dari Nabi Zakaria
doanya Nabi Zakaria. Bisa dilihat dalam surat Al-Imran ayat 38. Ya, surat Al-Imran ayat 38. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Dan dalam surat Al-Furqan tadi ayat 74. Ya, surat Al-Furqan ayat 74. Ya. Nah, ini juga meminta agar diberikan keturunan yang saleh. Ya. Doa Nabi Ibrahim ini doa yang terbaik, tentunya doa yang ada dalam Al-Quran Karim, karena Allah Azza wa Jalla ridho dengan doa-doa seperti ini. Nah, ya, dalam surat Al-Anbiya Allah Azza wa Jalla firman tentang Nabi Zakaria, doanya Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Surat Al-Anbiya ayat 90, pasal ayat 89. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Nah, ya, ini doa yang terbaik yang terdapat di dalam Al-Quran Karim. Ya. Atau doa yang lain, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikan kepadaku dari anak-anak yang saleh. Ya. Nah, baik, bismillah. Kalau jelaskan tentang shadaqah subuh dan manfaatnya. Ada hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya, ya, tidaklah seorang hamba itu masuk di pagi hari illa malakan yang silat, ya, kecuali ada dua malaikat yang turun. Kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari dua malaikat tadi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang-orang yang berinfak di hari ini, di pagi ini, khalafan, ganti yang lebih baik. Ya, ganti yang lebih baik. Wa yaqulul akhar, dan yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kerusakan harta pada orang yang bakhil. Pada orang yang bakhil. Ya. Jadi tidaklah seorang hamba ketika dia masuk di pagi hari kemudian dia berinfak di jalan Allah, ya, dia kecuali dia akan mendapatkan apa? Doa baiknya malaikat. Ini diantara keutamaan shadaqah subuh. Shadaqah ibadah. Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan. Hadis ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi, ya, dalam tafsirnya, dan sahih. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi
illa wa malakani yanzilan. Tidak ada satu hari pun yang seorang hamba masuk di pagi hari kecuali ada 2 malaikat yang turun, dan salah satunya mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti yang baik bagi orang yang berinfak di hari ini. Dan yang kedua mengatakan Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Jadi keutamanya adalah sedekah di pagi hari, sejak pagi hari itu mendapatkan doa malaikat. Yang kedua, bahwa orang yang bersedekah di pagi hari itu termasuk bagian daripada rasa syukur kepada Allah, karena dia telah dibangkitkan kembali oleh Allah SWT, dibangunkan lagi dari kematian sesaat, karena tidur adalah kematian. Dan ketika dia bangun, itu nikmat dari Allah, karena di hari itu dia bisa menambahkan amal saleh yang akan memperberat timbangan amal baiknya dan mengangkat derajatnya di surga Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun bersyukur kepada Allah selain dengan melaksanakan ibadah yang wajib, salat subuh, dia juga bersyukur dengan ibadah yang sunnah, ya, di antaranya adalah bersedekah. Ya, maka ini baik. Ya, maka hari itu insya Allah harinya hari yang barakah. Dia akan dimudahkan oleh Allah untuk banyak melakukan kebaikan setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Saat saya sudah berniat untuk salat tahajud, tapi kesiangan, apakah ini jadi bentuk dosa saya? Tidak, ya. Kalau dia sudah berniat, kemudian qadarullah dia bangunnya kesiangan, ya, maka ini tidak menjadi dosa baginya, kecuali kalau dia bernazar akan melakukan salat tahajud. Saya bernazar akan melakukan salat tahajud, ya, nanti malam. Kemudian dia nggak bangun, maka dia wajib membayar kafarat nazarnya. Kalau tidak, dia berdosa. Dan kalau udah niat tahajud, maka usahakan, ya, tidak hanya niat saja, tapi dengan berusaha menyiapkan dirinya. Misalnya lebih awal dia tidurnya, ya, kemudian dia menyembunyikan apa? Jam beker misalnya, ya, atau alarm di HP-nya di jam tertentu, atau minta dibangunkan pada orang yang bisa bangun lebih awal darinya. Nah, ya, Ustaz, tolong sebutkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu yang mustajab untuk berdoa di antaranya adalah saat, ya, sore hari menjelang maghrib, terutama di hari Jumat, ya, pada asar sampai maghrib. Itu termasuk waktu yang mustajab dalam berdoa. Kemudian di sepertiga akhir malam, ya, di sepertiga akhir malam. Kemudian saat sujud di dalam sholat, dan setelah tasyahud, ya, akhir dia baca tasyahud, kemudian dibaca sholawat, dia berlindung dari 4 hal, dia berdoa, ya, dengan doa-doa untuk kebaikan dunia akhiratnya. Maka ini waktu yang mustajab, jangan sampai ketinggalan. Kemudian antara azan dan iqamat, ini juga waktu yang mustajab, ya, untuk berdoa. Ustaz, berdosakah kalau kita mendoakan kejelekan kepada orang yang sudah berbuat zalim kepada kita? Ya, mendoakan keburukan pada orang yang telah berbuat zalim kepada kita, ya, itu bukan perbuatan dosa, ya, karena dia dibolehkan membalas, ya, setimpal dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, ya, keburukan yang dilakukan orang lain. Tapi alangkah baiknya jika dia mendoakan kebaikan, karena meskipun dia dizalimi, kemudian dia mendoakan kebaikan, ya Allah berikan dia hidayah agar dia bertobat kepadamu, dan dia menjadi orang baik. Itu jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik, karena kita akan melakukan doa kebaikan, dan itu ibadah, ya, dan mendapatkan pahala. Dan kalau orang ini kemudian dapat hidayah, maka dia juga akan menjadikan, ya, jalan kebaikan untuk kita.
ya yang lainnya. Assalamualaikum. Kalau perempuan usaha boleh? Boleh. Yang penting tidak melanggar syariat. Usahanya apa? Dagang misalnya, boleh. Tapi tetap ya usahanya hari ini kan dagang gampang tuh, nggak harus keluar rumah. Ya bisa online ya sekarang ya. Dan kalau misalnya mau berdagang dia harus belajar tentang fikih dagang supaya dia nggak terjatuh pada perbuatan yang salah. Karena kalau dia nggak paham dengan fikih dagang, dia hanya akan membuat kerusakan saja. Bekerja di luar boleh kalau dia dapat izin dan di tempat kerjanya tidak campur bau laki-laki perempuan. Menjahit, ya boleh, alhamdulillah bisa. Perempuan berusaha. Dan kalau dia tetap harus minta izin ya kepada orang tuanya kalau dia belum nikah. Kalau dia sudah menikah dia harus minta izin kepada suaminya, ya, karena dengan bekerja dia akan menggugurkan sebagian hak suaminya. Kalau suaminya ridho, alhamdulillah. Kalau suaminya nggak ridho, bersabar, ya. Maka insya Allah Allah datangkan rezeki dari arah yang lainnya. Karena ketentuan dia kepada suami, Allah dia jadikan baginya rezeki dari jalan yang lain. Baik, mungkin ini yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.